Ya, jadi hari ini kita akan bahas modul yang saya kirim, PPT yang saya kirim minggu lalu. Itu mengenai writing. Jadi target saya untuk kelas 10 untuk kalian adalah reading and writing-nya. Ekspektasinya kalian bisa nulis, kalian bisa baca dan senang bacanya. Jadi nanti untuk tugas-tugasnya di psikologi, quiz-quiznya banyakkan reading. Kemarin sebagian sudah ngerjain, dan saya rasa nggak susah, karena itu readingnya lebih banyak ke analisa logik dari teksnya, kayak gitu. Tunggu, bisa bentar nggak? Oke. Nah, ya, jadi semester ini materinya semua sudah habis. Materi kelas 10 untuk satu semester ini semuanya sudah habis. Kita cover. Jadi, untuk materi selanjutnya, saya akan lebih banyak ngajarin ke writing-nya, kemudian reading, dan review-review ke grammar basic, ke tata bahasa basicnya, untuk tambahan. Oke, karena target saya untuk kalian adalah kalian harus bisa nulis, dan bisa reading-nya, reading comprehension. Itu dia. So, what to learn today? Hari ini kita akan belajar tentang basic stuffs. Ini mana ini? Tunggu. Sebentar ya. Ini saya kelihatan nggak screen saya? Kelihatan, Sir. Kelihatan. Saya nggak bisa nulis ya. Hello guys. Oke. Aduh. Oke. So what to learn today? Hari ini kita akan belajar tentang sentence. Gimana cara buat gimana struktur simple sentence, compound sentence, complex sentence, kemudian struktur paragraf. Ya, apa topik sentence, context sentence seperti apa, concluding sentence seperti apa. Jadi kita akan analisis contohnya aja, banyakan hari ini. So, materi ini saya ambil dari buku Grade Writing 1 sampai Grade Writing 3. Nanti saya kirim soft copy-nya ke kalian, untuk soft copy bukunya. Jadi bisa review itu juga. Oops, kok jadi bentar. Nah, take a look at this. Coretan saya kelihatan? Halo? Kelihatan, Ya, Sir. coretannya kelihatan? Kelihatan. Oke, cool. Nah, ini ada 5 kalimat. Ya, you got 5 sentences. Saya mau kalian analisis dulu, dipisah-pisahin, yang mana subjek, yang mana verb, yang mana kata kerjanya, yang mana kata sifat, yang mana kata benda, yang mana kata ganti. Kita beda-bedain dulu. Abdul ini kata apa? Ini masuk ke mana? Kata benda, kata sifat, kata kerja? Subjek, Sir. Subjek. Ini ke noun. Oke. Kemudian ada Jane juga masuk ke noun. P ini kata apa? Sifat, Sir. Sifat. Masuk ke adjektif. Adjektif. Kata sifat. Epis, adjektif, kata sifat. Kemudian juga masuknya kata benda. Nah, I ini disebut sebagai noun, kata ganti. Her ini sebagai objektif pronoun, kata ganti yang fungsinya sebagai objek.
Ya, lihat lagi. Di tengah-tengah itu ada is, am. Nah, is, am ini kan sama. Ini disebut to be. Oke? Sekarang coba lihat di sebelahnya. Ada kata I, ada kata she. I dan she ini disebut sebagai pronoun, kata ganti. Kemudian di belakangnya ada go and likes. Ini apa? Kata kerja, verb. Oke? Nah, sekarang kita lihat. What's the difference? Bedanya apa? Antara kalimat-kalimat yang di sebelah kiri dan kalimat yang di sebelah kanan. Can somebody come with a conclusion atau identifikasi? Coba lihat bedanya apa? Yang di sebelah kiri sini sama yang ini. Ya, so you got the word like ada kata disebut sebagai subjek. Abdul, Jane, I. Jadi ada kata benda dan pronoun itu sebagai subjek fungsinya. Nah, kemudian di sini dia di to be kan, SMR. Kemudian di sini dia ada adjective atau ada noun. Sementara di sebelah kanan ini ada subjeknya, kemudian diikuti oleh kata kerja. Kan go, like, verb, kata kerja. Nah, so we can jump to the conclusion bahwa kalau ada subjek dan ada adjektifnya atau kata benda di sini atau kata noun atau adverb, kata keterangan di sini harus ada to-nya ism. Tetapi kalau dia langsung di sini ada kata kerja, sebenarnya langsung nggak pakai to be lagi, nggak pakai SMR lagi. Oke? Next. Nah, jadi pola kalimat Jack tadi. Pola kalimat subjek dan verb ini yang disebut sebagai simple sentence atau kalimat sederhana. Itu dia polanya. Ya. Let's move to the next slide. Yang ini beda lagi kalimatnya. Take a look at this. The girl ran into her bedroom in the backyard, the bark and hold at the cat. Kita identifikasi lagi ininya. Kalimatnya. The girl is the subject. Run into is the verb. Nah, ini objek her bedroom. In the back ini keterangan partnya. The dog, subject, bark, and hold is the verb. Berarti subjeknya satu, dalam kalimat itu subjeknya satu dan satu. Oke? Nah, di kalimat yang di dua kalimat contoh di contoh pada kalimat yang di tengah itu ada my, straight, verb. Kemudian ada but. Ada satu lagi, ada verb. Same way happen in the next sentence. Ada be is the subject, is the verb, ada kn, ada he is the subject, is going to watch the verbnya. Berarti di sini ada dua pola, satu, dua. Dan polanya ada kata-kata but dan and, conjunction-nya. Di contoh kalimat yang paling kanan, whenever
subject, I, feel is the verb. Kemudian ada I is the subject, going cry is the verb. Next, di bawahnya ada I as subject, will, wait is the verb, kata kerja. Ada until, he subject, comes is the verb. Nah, yang di sini polanya beda. Ada 2, 1, 2, 1. Sama nih sama yang di tengah. Ada dua subjek dan verb dalam kalimatnya. Bedanya adalah kalau kalimat yang di tengah itu ada kata penghubungnya menggunakan kata but dan. Tapi kalau yang di sebelah kanan dia kata penghubungnya ada whenever dan until. Nah, balik ke sebelah kiri dulu. Kalau dia hanya terdiri dari satu subjek dan satu verb, itu disebut sebagai simple sentence. Makna yang sangat sederhana. Tapi, kalau dia ada dua subjek dan verbnya, kemudian ada kata-kata penghubung seperti and, but, itu disebut sebagai compound sentence. Kalimat majemuk. But then, tapi kalau misalnya ada dua subjek dan verb, kemudian ada kata konektor penghubung seperti whenever, until, nanti kalian juga akan jumpa kata-kata seperti nevertheless, if, dan sebagainya. Ini disebut sebagai complex sentence. Kalimat yang kompleks. Nah, nanti di sini sebenarnya ada yang disebut sebagai klausa terikat, dependent, dan independent, dan klausa bebas. Klausa terikat atau dependent clause itu adalah yang diikuti oleh konektornya. Yang anti kabum ini dianggap sebagai dependent clause, sebagai klausa terikat. Whenever I feel hurt, ini dianggap sebagai klausa terikat. Kenapa? Karena dia tidak bisa, artinya, arti dari makna dari kalimatnya tidak bisa dipahami secara baik kalau dia berdiri sendiri. Kalau dia diikuti oleh kalimat yang lain atau klausa yang lain, maka dia akan lebih jelas, lebih makna dari kalimatnya. Gitu. Karena dia tidak berdiri sendiri, maka disebut sebagai dependent clause, klausa yang terikat. Kalau dia bisa berdiri sendiri seperti I going to buy tanpa ada informasi tambahan, kita udah paham maksudnya apa, itu disebut sebagai independent clause. Move. Next. Itu basicnya untuk membuat kalimat. Ya. Jadi itu. Nah, yang ini adalah contoh dari satu paragraf, masih berhubungan dengan apa yang kita pelajari kemarin. Kemarin kita belajar tentang descriptive text yang sudah mengerjakan tugas dalam bentuk presentasi, kemudian video, ada yang tulisan. Sudah saya review kemarin dan sudah saya kasih feedback. Tapi ada beberapa hal yang masih belum memuaskan tugas-tugasnya. Makanya saya kasih contoh ke sini biar lebih jelas, biar lebih paham. Nah, seperti apa sih contoh dari descriptive text itu? Nah, lihat ya. Somebody can please read the text for me? Siapa tuh yang di situ? Ada yang bisa bacain teksnya? Si Gita ya? Halo? Saya, Sir. Siapa yang di situ?
Dita. Dit. Oke, Halo. Sir. Iya, Sir. Iya, baca Dit. Baca dulu Dit. Yang kuat The Dit. best place to relax. My Dit. back porch is my favorite place to relax. Ups. Nggak kedengaran, Sir. Yang ini, Bang. Yang ini, Nak. Iya. Coba. Oke, Sir. Iya, nampak? Nampak, Sir. Coba baca ulang, Nak. The best place to relax. My back Iya, coba porch baca ulang, Nak. is my favorite place to relax. First, it has lots of comfortable chairs with soft pillows. I feel so good when I sit in them. My back porch is also very peaceful. I can sit and think there. I can even read a great book and nobody bothers me. Finally, in the evening, I can sit on my porch and watch the sunset. Watching the beautiful colors always calms me. I can relax in many places, but my back porch is the best. Okay. Now, look. The title of it is the best place to relax. Jadi kalau title adalah best place to relax, berarti dia harus menjelaskan dulu ya, berarti ceritanya adalah tempatnya di mana, apa itu tempatnya di mana, dan apa, untuk bisa santai-santai kayak gitu. Nah, look, dia mulai kalimatnya dengan my back porch, my favorite place to relax. Dia langsung kasih tahu tempat favoritnya adalah my back porch. Bagian apa namanya? Yang first, it has a lot of comfortable chairs with soft pillows. Pertama, ada banyak kursi yang aman. Bantal-bantalnya juga lembut. Gitu. Hal selanjutnya, feel so good when I sit in them. Dia cerita apa? Feel so good when I sit in them. Dia menjelaskan apa tuh, Nak? Ketika dia bilang I feel so good, I sit in them. Dia menggambarkan apa? Mendeskripsikan apa? Perasaannya, Sir. Perasaannya, yes. Nah, lihat ya. Kalimat pertama, dia menjelaskan tempatnya, place-nya. Loh, kayak gini ya? Tempat yang kedua, dia menjelaskan, menggambarkan di tempat. Ini tempat place juga. Yang ini tempatnya di mana? Kalimat kedua, seperti apa tempatnya? Dia nunjukin, menggambarkan tempatnya seperti apa. Describe the place. Kalimat ketiga, I feel good when I see them, dia menjelaskan, dia menggambarkan perasaannya, the feeling. My back porch is also very peaceful. Juga nunjukin rasa feelingnya, dia rasakan. Loh, kayak gitu. I can sit and there. I sit and there. I can even read a book. And feeling, tempatnya atau apa? Yes, dia nunjukin aktivitas. Dia describe apa yang dilakukannya di back porch. What is he doing in the back porch? Sit and think, and then read a great book, and nobody bothers him. Kayak gitu kan? And then finally in the evening, I can sit on my porch and watch the sunset. What a beautiful colors always calms me. I can relax in many places, but my back porch is the best. Nah, so sebelum buat satu paragraf atau satu essay, kalian harus pahami dulu, harus jelas dulu apa yang mau ditulis. Nah, kemarin itu di tugasnya yang descriptive text itu masih banyak yang copy paste dari internet. Tuh.
Atau ada juga yang masih belum tepat menjawab apa yang diminta. Nah, jadi ingat, pertama harus jelas dulu apa yang mau kalian tulis. Di sini contohnya dia mau jelasin tentang forge, back forge. Udah pasti dia jelasin back forge-nya itu seperti apa. Kenapa dia menganggap bahwa back forge-nya itu tempat yang favorit. Dia ngapain aja di sana. Kayak gitu. Dan gimana dia bisa menikmati back forge. Itu harus jelas dulu apa yang mau ditulis, ya. To starting. Nah, pertanyaan adalah gimana nih mau nulisnya? How could I start? Aku mau nulisnya mulai dari mana? Nah, pada itu ada yang topic sentence. Topic sentence itu adalah poin utama, ide utama dari satu paragrafnya. Biasanya topik sentence itu ada di atas, di kalimat paling awal, atau ada di kalimat yang paling akhir. Kalau dulu kalian belajar bahasa Indonesia di SMP, itu kalian pasti bakal sering dengar kalimat paragraf deduktif dan paragraf induktif kayak gitu. Nah, sama juga dengan bahasa Inggris. Jadi ada yang deduktif dan induktif. Nah, jadi topik sentence-nya itu atau idenya itu bisa muncul di depan di kalimat yang awal atau bisa juga di akhir. Main ideas-nya. Nah, paling simple, ini contohnya, di contoh ini, topik sentence-nya yang mana? Kalimat utamanya yang mana? Kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama, my back porch is my favorite place to relax. Kenapa my back porch is my favorite place to relax? Kenapa disebut sebagai topik sentence, kalimat topik sentence? Karena kalimat selanjutnya kalau dibaca adalah kalimat yang menjelaskan tentang si back porch. Nah, oleh karena itu kalimat-kalimat buku atau kalimat-kalimat penjelas ini, ini misalkan saya lagi. Ini disebut sebagai supporting sentence, kalimat pendukung. Yang di ini disebut sebagai topic sentence. Oke? Nah, at the end, akhir, itu dia ada namanya concluding sentence. Concluding sentence itu untuk rangkuman. Dia merangkum. Watching the beautiful car always calms me and relax in classes, but I'm very gorgeous. Jadi ini yang concluding sentence-nya. Kenapa, Muk? Next. Mana tadi dia? Halo. Nah, look at this. Sekarang yang ini contoh kalimat, contoh esai yang paragraf kedua. Esai yang kedua. Satu paragraf. Judulnya adalah Type 101. Can somebody explain me? Yang ada yang bisa nunjukin yang mana yang supporting sentence-nya, yang mana topic sentence-nya. Mungkin Mukti. Mukti, are you there? Yes, sir. Oke, Mukti. Yang mana supporting sentence-nya, Mukti? Dari paragraf yang ini. Topik sentence-nya yang I work in one of the world's tallest buildings. Yang kalimat pertama, sir. Oke. Topik sentence, supporting sentence-nya yang mana, Bang? Which one? Supporting. Yang this building is in Taipei's business district. Itu aja. Yang kalimat kedua, sir.
Kalimat kedua. Terus kalimat ketiga, keempat, dan kelima disebut apa tuh? Supporting juga, sir. Ya, supporting juga. Cool. Nah, jadi, satu lagi. Kenapa kalimat kedua, ketiga, dan keempat itu disebut supporting sentence-nya? Apa yang dijelaskan di situ? Karena Ya, kenapa, Nak? menjelaskan tentang type. Menjelaskan apa yang dijelaskannya? Menjelaskan dari kalimat yang pertama. Iya, dia jelasin kalimat yang pertama. Nah, karena kalimat pertama kan dia di kalimat pertama kan dia state itu bahasa Indonesia-nya apa ya? Dia kasih tahu tentang the world's tallest building, kalimat gedung paling tinggi, itu kan Taipei 101. Nah, kemudian dijelasinnya di kalimat kedua. Oh, itu ada Taipei 101 itu ada tempatnya, lokasinya di daerah tempat bisnis. Gitu. Terus kalimat ketiga dia jelasin Taipei 101 itu bukanya tahun 2004. Kemudian selanjutnya konstruksinya seperti apa? Ada dari besi, terus ada kaca-kaca panel cantik, terus tingginya seperti apa, seberapa tinggi, gitu-gitu kan. Nah, yang terakhir, I'm proud to work in such important place, itu kayak concluding sentence-nya. Oke. Sampai sini jelas konsep dari topic sentence, supporting sentence, dan concluding sentence-nya, Nak? Jelas, sir. Jelas ya? Yes, sir. If that's fine, kalau sudah kalau gitu, I think that's all. That's done for today. Hari ini selesai lah kalau gitu. Sudah jelas ya, berarti yang mana topic sentence, yang mana compound sentence, yang mana topic sentence, yang mana disebut supporting sentence atau concluding sentence. Nanti ini, gambar ini saya kirim ke grup. Nanti coba buat satu paragraf yang isinya ada topic sentence, supporting sentence, menceritakan gambar ini. Nanti dikirim ke psikologi aja, diupload. Nah, di psikologi itu kan nanti kalian nggak perlu gini. Nanti langsung tulis aja di psikologi, diketik. Nanti masuk ke discussion room-nya. Gitu. Kemudian nanti diketik aja di situ. Nggak perlu lagi tulis di buku, kalian foto terus diupload. Itu 2 kali kerja. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Maksudnya, kalau misalnya kalian bisa kerjain di psikologi langsung, nanti buka di situ. Dibuka psikologinya di discussion room. Kemudian langsung ketik di situ aja. Paling cuma 5 kalimat. Tadi ada supporting sentence, 1 kalimat di awal, kalau kalian mau buat di depan. Kemudian topic sentence di depan, kemudian nanti diikuti oleh 3 atau 4 mungkin supporting sentence-nya. Kemudian yang terakhir adalah concluding sentence. Oke? Alright. So that's all for today. It's done. Nanti saya informasinya saya update di grup WhatsApp ya. Thank you. Well, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, kelas dismiss. Ya. Ya, Bang. Kelas dismiss. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sir. Hati-hati, Sir, jalan.